Ada Ibu. Sebentar ini saya. Oh, sebentar. Saya masih. Nah, sudah terlihat Bapak. Oh ya. Yeay, kelihatan Bapak. Iya, bentar. Sudah kelihatan Maimun. Ya saya akan. Oh, bentar. Bentar Bapak, maaf. Ini background saya anu dulu sebentar aja. Jadi Bapak sambil saya menjawab dari. Jadi kebetulan ada yang pertanyaan dari Rembang juga. Ini tadi bagaimana dengan kalau pesantren gitu. Kalau pesantren yang tidak membolehkan untuk pakai gadget, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendownload file yang buku. Jadi di link yang sudah saya sampaikan tadi ada, jadi ada file-file buku. Buku itu bagus sekali Bapak Ibu sekalian, karena rata-rata, jadi ada sebagian juga yang itu. Jadi soalnya itu 1 halaman penuh, jadi ngeprintnya enak. Karena saya juga praktekkan di pesantren yang memang untuk anak sanawiyah sama ibtidaiyah itu nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang komputer, hanya di waktu-waktu tertentu. Itu kita print sekalian. Jadi yang saya gunakan, saya print itu di asrama putra saya tempeli 5, jadi soal yang sama di pojok-pojok itu saya tempeli 5 itu, terus kemudian di asrama putri juga saya tempeli 5 kayak gitu. Kemudian sore-sore setelah mereka mengerjakan itu, besok kita tempeli jawabannya sambil kita tempel soal yang lain gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak usah khawatir, resources itu semua ada di bebras.or.id. Silahkan jadi tanya jawab soal link yang saya berikan itu silahkan. Oh ya, ini sudah dikirim ini hanya sama pembahasan soal itu. Silahkan download di sini ada semua. Ya, jadi silahkan di situ. Terus kemudian ini dari RMI, saya sudah diajak oleh Ketua RMI Pusat, Robitoh Ma'ahid Islamiyah, Gus Rozin, untuk rencana mengembangkan di pesantren. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, yang khusus pesantren, insya Allah ke depan akan kita atur bagaimana strateginya menerapkan ini pesantren. Karena kita termasuk di madrasah, karena rencana kita yang didorong terus oleh Bu Inge dan Pak Adi ini, nanti kita bisa buat soal sendiri gitu, yang gaya pesantren, yang gaya madrasah gitu. Jadi soal-soalnya itu nuansanya, karena inti dari computational thinking, inti dari soal-soal higher order thinking skills itu adalah terkait dengan kehidupan nyata, permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kehidupan sehari-hari sendiri gitu. Karena harapan tentu harapan Bu Inge, dari Pak Umar dan lain sebagainya, besok anak-anak madrasah kalau besar jadi pemimpin negara itu bisa menyelesaikan permasalahan bangsa gitu. Itu dimulai dari kapan? Ya dimulai dari semenjak mereka di madrasah ibtidaiyah, di sanawiyah, mereka sudah mulai menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Sehingga nanti ketika mereka sudah selevel Pak Umar, sudah selevel Pak Menteri Agama, mereka itu akan menjadi pejabat yang amanah, yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Dan ini harapan dari, mohon doa dan dukungan nanti dari Bu Inge, Pak Adi, dukungan. Nanti akan biar kita semua ini yang ada, terutama di Biro Bebras nanti di bawah asuhan Pak Prof. Ali Ramdhani ini bisa membuat nanti yang soal-soal bebas yang karakternya karakter pesantren. Nanti mohon dari Rembang nanti bisa menunggu, kita akan kerjasama dengan RMI nanti biar nanti insya Allah kalau ke Rembang masih bisa terjangkau, silahkan mengundang kita, nggak usah khawatir apa-apa, kita akan datang sendiri, pulang sendiri, yang penting itu guru-gurunya disiapkan. Nah gitu, nanti kita cari metode yang tepat bagaimana kita diskusikan bersama. Insya Allah dari kami, dari teman-teman IAIN Salatiga akan sepenuhnya mendukung nanti pengembangan ini di madrasah dan pesantren. Kebetulan kan madrasah pesantren kan ini menjadi kadang ada yang punya pesantren dan madrasah itu sekaligus Bu Inge. Jadi itu nanti kalau itu yang pesantren yang punya madrasah itu lebih dahsyat lagi untuk dikembangkan. Nanti untuk yang kurang-kurang ini nanti kita atur
strategi. Yang jelas dari beberapa saya sudah ikut beberapa kali itu ada beberapa strategi, nah, gitu. Okay. Itu dari Rembang dan teman-teman yang jawab pertanyaannya mirip tadi. Okay. Dengan segala keterbatasan kita nggak boleh mundur, harus tetap maju, gitu. Okay. Boleh menambah sedikit, Bu Rini, Bu? Boleh Bapak, silakan Bapak Adi. Oke, baik, terima kasih untuk tadi yang seperti yang dari Rembang, dan juga tentunya ini juga untuk madrasah dan pondok pesantren di tempat lain cukup banyak menurut saya. Nanti begini, bahwa di tantangan Bebras kali ini memang kami selenggarakan secara serentak, secara online. Nah, untuk rekan-rekan yang tidak memungkinkan untuk online, jadi siswanya tidak memungkinkan untuk online, kita nanti set waktu, gitu ya Pak Munajat ya, nanti dilakukan secara offline setelah tantangan ini. Jadi nanti bentuknya ya seperti ulangan yang dari kertas seperti itu, tetapi nanti tentunya diawasi oleh rekan-rekan yang ada di pembimbingnya, pendampingnya atau guru di sana. Begitu, nanti waktunya kita atur lagi. Demikian ya, supaya ikut merasakan tantangannya juga seperti apa sih. Tapi disarankan monggo di-download dulu, itu ada di chatroom ya, situsnya, di copy. Kemudian, nah kalau membagikan ke siswa mungkin jangan semua sampai pembahasan, tapi bagikan dulu soalnya supaya mereka latihan dulu. Nanti pembahasan itu digunakan sebagai pegangan oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi tambahannya. Baik Bapak Adi. Bapak Umar? Ya. Silakan Bapak Umar. Oh ya, silakan. Tolong hostnya di-unmute Bapak Umar. Ya. Benar Bapak. Udah, oke. Baik. Saya terharu, terima kasih, tidak kurang dari 15.000 partisipan yang ikut webinar ini, karena di Zoom tadi mencapai angka 9925, lalu di YouTube mencapai angka 9.000, dan setiap tempat ini saya melihat ada yang sampai 25 orang, ada yang 5 orang, hampir rata di kelas. Jadi yang ikut lebih dari yang ada dalam catatan ini. Kawan-kawanku semua ini menunjukkan bahwa semangat kawan-kawan untuk maju sungguh luar biasa. Semangat kawan-kawan untuk berkembang sungguh saya sangat terharu dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami hanya modalnya surat 1 lembar. Kami sertakan daftar narasumber dan jadwal. Tapi alhamdulillah kawan-kawan memang pejuang sejati. Kawan-kawan adalah pahlawan-pahlawan madrasah yang luar biasa. Saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan kabid, kawan-kawan kasih, kawan-kawan pengawas, kepala madrasah, juga kawan-kawan guru semua yang luar biasa. Saya yakin ikhtiar ini akan sukses. Ikhtiar ini akan membawa perubahan yang luar biasa. Computer thinking memang bukan alat untuk mengerjakan PISA. Computer thinking bukan tujuan semata-mata untuk PISA. Tapi PISA itu bisa didapatkan sukses, salah satunya adalah lewat computer thinking. Saya menganggap bahwa computer thinking ini adalah kunci belajar. Kalau ada dulu bengkel itu ada namanya kunci Inggris. Kunci Inggris itu bisa untuk skrup yang kecil, bisa skrup yang sedang, bisa skrup yang besar. Maka cara berpikir ini yang paling utama kita rubah dulu cara berpikir kita. Cara berpikir yang solutif, yang kreatif, yang bisa menyelesaikan problem kehidupan manusia. Maka kawan-kawan, saya meyakini hakul yakin melalui ikhtiar
computer thinking ini insya Allah ikhtiar kita 2022 nilai PISA Indonesia akan naik, khususnya dari madrasah Indonesia ini insya Allah akan tercapai, dan ini tidak lepas dari kerjasama semua kawan-kawan pejuang-pejuang madrasah Indonesia, guru-guru kita. Ayo kita mulai kembangkan, bertugas bukan karena SK, mengajar bukan karena jadwal, mengajar bukan semata-mata karena ini menyelesaikan tugas-tugas keseharian kita, tetapi bertugas mengajar karena tanggung jawab kita, karena ini kewajiban kita, sehingga insya Allah akan muncul rasa ikhlas, rasa sabar, kasih sayang sama anak-anak, sehingga menimbulkan suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang baik, sehingga anak-anak belajar pun juga akan muncul dengan rasa kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu, mohon jangan sampai bosan Bu Inge, Pak Adi dan Lek Munajat, mohon bantu dari kawan-kawan. Ya, terima kasih Bu Inge, terima kasih, siap, gerak gitu. Jadi kawan-kawan, jangan pernah menyerah. Hanya orang-orang pengecut yang menyerah atas problem kehidupan. Kita pahlawan harus mencari solusi. Kita pahlawan harus menjadikan hidup itu lebih mudah, hidup itu lebih menyenangkan. Jangan ada orang yang tersiksa dalam kehidupan di madrasah. Di madrasah hidupnya harus hidup yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga muncul iklim pembelajaran di madrasah yang kondusif, antara anak dan guru sama-sama semangat belajar dengan baik, mengajar dengan baik. Itu kunci dari kehidupan madrasah yang sesungguhnya. Maka kawan-kawan, kalau sekiranya memungkinkan menyiapkan anak-anak kita, tadi yang siaga bukan usianya, yang siaga adalah stratanya. Meskipun saya seorang direktur, kalau belum memulai dari yang siaga, jangan nyoba yang penegak, jangan yang penggalang. Harus dimulai dari yang siaga. Ini adalah hidup yang teratur. Tidak boleh ujuk-ujuk naik tangga 5 sebelum menginjakkan kaki tangga 1. Jadi kawan-kawan, guru saja kalau belum memulai dari yang tangga pertama, jangan loncat tangga 5, apalagi tangga 10. Tangga 5, tangga 1 itu sampai 4 itu adalah tangga siaga. Tangga 4, tangga 5 sampai tangga 7 itu adalah penggalang. Tangga 9, 10, 11 itu adalah tangga penegak. Meskipun seorang pengawas, meskipun seorang guru, meskipun seorang kepala madrasah, bahkan seorang direktur saja, kalau belum menginjakkan tangga 1, di siaga, jangan coba-coba masuk ke yang tangga 5 yang punya penggalang. Itu namanya hebat yang nggak bermartabat. Hidup itu harus teratur, urut. Ingat kawan-kawanku, di dalam ibadah sholat itu ada namanya rukun. Ibadah haji ada namanya rukun. Rukun itu urut, tertib. Computer thinking mengajari hidup yang teratur, hidup yang terukur, hidup yang tertib. Mari kita mulai membangun madrasah kita dengan cara yang benar, yang baik, bukan sekedar sukses, tetapi harus yang bermartabat. Bukan sekedar berhasil, harus yang bermartabat. Maka tagline kita sejak tahun 2018 awal, kita membangun madrasah yang hebat bermartabat. Tujuannya adalah ini, sudah dijawab melalui computer thinking. Kawan-kawanku, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Allah menghadirkan virus corona ini diantaranya adalah membuat kita mentransformasi digital yang sangat cepat. Saya tidak yakin kalau tidak ada corona, lalu kita ketemu Bu Inge, ketemu Pak Adi, bicara dengan 10 juta link Zoom dan YouTube, kita bisa lakukan dalam waktu yang sama. Ini adalah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan virus, tapi di balik itu menghadirkan kenikmatan, keberkahan untuk madrasah kita yang hebat martabat. Karena dengan corona, Allah menghadirkan percepatan teknologi digital ini
Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan kemajuan, perubahan ada di tangan kita. Ingat pesan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mimpi di siang bolong. Kalau kita mengharapkan perubahan tanpa kita memulai dari kita sendiri. Allah Maha Kuasa merubah semua hambanya, tetapi Allah nggak mau merubah itu sebelum hambanya mau berubah lebih dulu. Kawan-kawanku, ayo kita song-song masa depan kehidupan Indonesia yang gemahrifah Allah jinawi, Indonesia yang makmur, yang baldatun thayyibatun ghafur, dibangun dari anak-anak madrasah yang hebat bermartabat. Salah satunya adalah membangun kebiasaan belajar yang baik, bertugas yang baik, yang teratur, yang jujur. Insya Allah kita akan menang. Insya Allah kita akan sukses. Terima kasih kawan-kawanku, pejuang-pejuangku madrasah seluruh Indonesia. Kita maju bersama untuk mewujudkan madrasah yang hebat bermartabat menuju kelas dunia. Ingat, kita kalahkan Malaysia, Singapura tahun 2002 menuju mengalahkan Amerika di tahun 2023 insya Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Direktur KSKK Madrasah Dr. H. Umar MA yang hari ini tadi sekaligus menginjeksi semangat kita Bapak Ibu Madrasah se-Indonesia untuk memajukan siswa-siswi kita menjadi generasi yang memang luar biasa. Semoga nanti ke depan bisa terwujud. Baik Bapak Ibu, perlu kami informasikan juga bagi Anda yang sudah bergabung di link Zoom maupun YouTube, sudah kami share untuk link sertifikatnya untuk daftar hadir maupun sertifikat nanti bisa dicek melalui email masing-masing. Mbak Rini, boleh sedikit? Ji Bapak, nggih. Kawan-kawan, kalau ingin ikut kompetisi melalui biro di dekatnya susah, tolong kawan-kawan bisa ikut daftarnya lewat biro YN Salatiga. Lek Munajat sudah siap membantu kawan-kawan apabila menghubungi biro terdekat susah, ikut saja ke biro YN Salatiga. Kawan-kawan tidak usah pikir menang dan kalah, nggak usah mikir skor tertinggi atau terendah. Yang penting anak-anak ajari untuk berani berkompetisi. Ikut kompetisi itu adalah juara sejati. Ikut kompetisi adalah bukti kita akan punya prestasi. Yang penting ikutkan anak-anak, urusan nilainya berapapun itu nanti belakangan. Yang penting berani nyoba dulu. Oke Mbak Rini, makasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Umar. Nah Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, sebelum kami tutup mungkin dari Bapak Ibu narasumber bisa memberikan kesimpulan terlebih dahulu atau menambahkan dari Ibu Indriani terlebih dahulu, kami persilahkan. Pak. Halo. Pak Adi dulu sekarang, Bu. Oh, Pak Adi dulu. Oh iya, monggo Bapak Adi. Oke, baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi ya sudah kita ketahui semua bagaimana apa itu computational thinking, gambaran secara umum manfaat dari computational thinking supaya kita terbiasa untuk melakukan sesuatu secara sistematis, terstruktur, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang efektif, efisien, dan optimal. Nah, kemudian terkait dengan tantangan Bibras, ini adalah bentuk apresiasi bagi siswa-siswa yang sudah terus berlatih agar bisa mencoba berkompetisi, ya walaupun hasilnya mungkin tidak terlalu baik, tapi setidaknya memberanikan diri untuk berkompetisi secara terbuka dengan rekan-rekan sesama pelajar di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga diikuti oleh saudara-saudara kita, siswa-siswa kita di sekolah Indonesia di Jeddah. Jadi
kita akan encourage juga sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri untuk juga bisa ikut, untuk bisa berkompetisi bersama-sama dengan rekan-rekannya yang ada di Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu Guru, kami mengundang juga untuk mengikuti workshop Gerakan Pandai yang akan mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana menguasai atau membiasakan berpikir computational thinking untuk selanjutnya bisa menginfus computational thinking di mapel Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu ampu gitu ya, melalui biro-biro yang sebetulnya sudah ada di situs Bebras. Jadi silakan bisa menghubungi biro-biro yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, atau jika kesulitan bisa langsung menghubungi mohon maaf ke Pak Sekjen dengan luar biasa, ahli yang luar biasa kepada pimpinan kebudayaan agama, Pak Menteri, Pak Dirjen Pendidikan Islam, dan tidak kalah semangat luar biasa Pak Direktur Pak Umar, dan tentunya inisiator yang lain di IAIN Salatiga, Lek Munajat dan tim Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Ada lebih dari Ya, terputus Bapak Adi. Ya langsung aja Bu Inge langsung. Baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi mari teman-teman semua kita bergandengan tangan. Kami menawarkan sebuah program yang mendapat dukungan dari Pak Menteri, Pak Dirjen Pendidikan Islam, dan terutama dari Pak Direktur. Mari ikuti pemimpin-pemimpin kita, sehingga anak-anak kita akan tadi belajar berpikir tertib, berbudaya, dan ceria melalui computational thinking. Terima kasih untuk IAIN Salatiga. Saya menyebut sebagai epicentrum, tapi yang akan menebar ke seluruh Indonesia. Kita akan bergotong royong sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang bermartabat dan di mata dunia. Seluruh Indonesia bergotong royong. Terima kasih. Semoga sukses. Kami mendampingi, kami siap Pak Direktur. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Bapak Najib, kami persilahkan. Terima kasih. Nama saya belum muncul lagi ya. Halo? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Umar semangatnya luar biasa. Semoga ini nanti semangatnya bisa nyetrum ke semua peserta dan juga kita-kita gitu. Terus Bu Inge, terima kasih sekali Pak, terus bimbingan terus di madrasah, karena saya keluarga alumni madrasah, jadi merasa punya tanggung jawab berbakti kepada orang tua saya di madrasah. Terus Pak Adi juga luar biasa, ini terus minta bantuannya karena ini perjalanan baru 2-3 langkah, jadi akan ada 100 ribuan langkah selanjutnya tanpa Bu Inge, Pak Adi, kita semua yang ada di madrasah juga akan kewalahan. Terus Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan webinar khususnya untuk nanti kalau sudah Bapak Ibu terapkan dalam 2-3 bulan ke depan, kita akan naik level. Jadi kita sudah minta Bu tahap keempat ya Bu, bahasanya itu sudah kita berlatih teknis bagaimana menerapkan ini dengan tabel bahasa Arab, Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan lain sebagainya. Jadi mohon bantuan dari terus. Saya siap menjadi bemper dan garda terdepan tim IAIN Salatiga untuk sah yang terus hebat dan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup dari webinar Injeksi Computational Thinking di Madrasah ini, kami persilakan kepada Bapak Direktur KSKK Madrasah untuk menutup webinar ini. Mungkin ada 2 patah kata yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih, Bapak. Kawan-kawanku, pejuang-pejuang madrasahku, dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala,
Semoga kita semuanya yang ikut webinar ini, keluarga kita semuanya yang di rumah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, kita diberikan kesehatan lahir batin, tambah kuat berjuang, tambah istiqomah untuk menuju madrasah hebat martabat berkelas dunia, tentu dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.